Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat datang di video pre-praktikum anatomi yang ketiga. Di sini saya Azra Livia dari Asisten Anatomi 2018 akan menjelaskan tentang otak. Nah, baik. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem saraf. Sistem saraf manusia dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat atau central nervous system atau sistema nervosum centrale, dan yang kedua adalah sistema nervosum perifericum atau sistem saraf peti. Nah, untuk yang sistem saraf pusat, organ yang mempengaruhi atau yang memerankan peran dalam saraf pusat adalah otak dan medula spinalis. Nah, untuk yang kedua adalah organ yang berperan dalam sistem saraf peti. Itu ada selain yang berperan dalam sistem saraf pusat, yaitu ada nervus cranialis dan nervus spinalis. Baik, yang pertama adalah otak. Di sini, sebelum kalian mempelajari otak, kalian harus tahu dulu beberapa istilah. Yang pertama adalah gyrus, yaitu penonjolan akibat pelipatan permukaan otak. Yang kedua adalah sulcus, yaitu alur tidak dalam yang memisahkan gyrus. Yang ketiga adalah fissura, yaitu alur dalam yang memisahkan gyrus. Baik, di sini kita akan memulai ya. Otak itu yang pertama di sini sangat terlihat ada celah yang sangat dalam yang membagi otak menjadi bagian kanan dan kiri. Nah, celah ini disebut fissura longitudinalis cerebri. Di sini fissura longitudinalis cerebri memisahkan bagian otak kanan dan kiri. Disebutnya hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Selanjutnya, jika dilihat dari superior atau dari bagian atas, di sini terlihat ya, ada garis yang berbentuk huruf V atau A di sini nih. Terlihat di sini. Seperti ini ya bentuknya. Nah, garis ini merupakan sulcus centralis. Sulcus centralis itu membagi bagian otak menjadi lobus frontalis dan lobus parietalis. Untuk lobus frontalis ini terletak bagian anterior, dan lobus parietalis ini terletak agak ke posterior, seperti itu. Selanjutnya, jika dilihat dari samping atau lateral, di sini terdapat sulcus lateralis. Nah, lobus frontalis dan lobus parietalis itu terletak di atas sulcus lateralis. Sedangkan di sini terdapat struktur baru nih, namanya lobus temporalis. Lobus temporalis ini terletak di bawah sulcus lateralis. Selanjutnya, jika dilihat dari bagian belakang atau posterior, di sini terdapat lobus occipitalis. Nah, pada lobus occipitalis ini terdapat struktur atau garis yang memisahkan lobus occipitalis dan lobus parietalis, yaitu nih di sini terlihat ya, ada sulcus parieto-occipitalis. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagian dari otak lain, yaitu ada cerebellum atau otak kecil. Nah, dapat dilihat di sini ya, cerebellum bentuknya seperti ini, dan ini terletak di posterior dan inferior dari otak, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya sedang memegang bagian dalam dari otak. Nah, di sini ada batang otak ya. Jadi batang otak ini terletak di dalam sini nih. Tadi itu diambil dari bagian tengah otaknya. Nah, selanjutnya batang otak ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah otak tengah, yang kedua adalah pons, dan yang ketiga adalah medula oblongata. Nah, yang pertama adalah otak tengah. Di mana sih letak otak tengah itu? Di sini ya. Di sini dari sini. Ini karena preparat jadi kecil. Otak tengah itu hanya sekitar segini saja. Jadi tuh dari sini sampai sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bawah otak tengah itu ada pons. Nih, pons itu yang agak gendut seperti itu. Pons selanjutnya, setelah pons habis ini, setelah pons di bawahnya ada medula oblongata.
seperti itu. Selanjutnya, di dalam otak lagi, di sini ada struktur yang bernama talamus. Nah, talamus ini terletak di dalam, ini ada penutupnya ya. Ini namanya lobus insula. Nah, ini baru namanya talamus. Seperti itu. Jadi talamus ini ada dua ya, kanan dan kiri. Tapi ini yang dibukanya satu doang, yang kiri. Seperti itu. Nah, selain di talamus sendiri, ada bagian lain nih. Ada bagian di atas talamus atau yang bernama epitalamus. Nah, selanjutnya setelah epitalamus, di sini ada struktur di bagian bawah talamus, yaitu hipotalamus. Seperti namanya ya, hipo itu di bawah, di sini. Begitu di bawah talamus dan di atas otak tengah. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan dari saya untuk menggunakan manekin. Nanti untuk yang lebih lengkapnya akan saya sampaikan pada praktikum ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.